warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku mau review booster di PTSI ya. Ini caranya gimana kesininya, silakan aku teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini suasana buka puasa di PTSI Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, apalagi sejam lagi kita akan berbuka nih, ayo. Selamat sore dan selamat bergabung kami ucapkan kepada peserta jajaran direksi. Selamat sore Pak Rudi, Pak Rozen, dan Pak Holil. Selanjutnya, selamat sore dan selamat bergabung kepada Komisaris Utama PT Surveyor Indonesia, Bapak Dodi Widodo, beserta Dewan Komisaris. Selamat sore Pak Dodi, Pak Pan, Pak Ferry, dan Pak Jatmiko. Selamat sore Pak. Pak Wawan. Oh ya, selamat sore juga Pak Wawan. Oh, mohon maaf Pak. Selamat sore dan selamat. الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم يامن أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خير فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan Timur, waktu Indonesia Timur tentu sudah berbuka puasa. Yang waktu Indonesia Barat dan di ujung sebelah barat jauh lebih lama dibanding kita yang di Jakarta. Kesempatan ini ingin kami sampaikan bahwa kepada rekan-rekan seluruhnya Survei Indonesia, baik di kantor pusat maupun di cabang-cabang, bahwa kesempatan ini adalah kesempatan kita untuk introspeksi diri, untuk juga kita berpikir untuk berbagi kepada sesama. Dan kesempatan ini pula kita ingin sampaikan bahwa beberapa hal kebijakan-kebijakan perusahaan terkait dengan transformasi yang sedang kita jalankan. Penerapan ini bisa menuntut kita kembali bersama, baik itu saya sebagai PNS maupun Bapak dan Ibu sebagai kawan-kawan yang bekerja di BUMN yang berikutnya memiliki target. Ini kita suruh kembali ke harakat manusia yang tentunya suruh menjadi manusia soleh dan soleha, yang pada ujung akhirnya kita diharapkan wafat husnul khotimah. Saya juga sebagai PNS juga pengen selesai sebagai PNS yang husnul khotimah. Tentunya Bapak Ibu juga di BUMN juga pengen husnul khotimah. Apalagi kalau latar belakangnya sudah ditulis berat tulisannya akhlak ini, tahunya pas nyari order kasih komisi atau ngasih order yang lain. Udah repot kan? Pak Dodi mau ngasih order, nanti saya hadiahin yang lain-lain. Serta perlengkapan sekolah. Jadi berhubung sebentar lagi akan masuk ke tahun ajaran baru, kita akan teman adik-adik sudah diberikan perlengkapan sekolah ya gitu. Jadi mohon standby untuk difoto terlebih dahulu. Oke, siap. Mohon kepada Adik Ajwa dan Pak Haris untuk tetap di tempat. Mohon berkenan Pak Haris untuk tetap berada di tempat. Adik Ajwa boleh di sini dulu. Adik. Kasih barangnya dulu. Oke. Berat
kasihan adik semuanya. Oke. Dan mohon kepada adik-adik dari Yayasan Aswasila untuk maju ke depan. Kita akan foto bersama. Diikuti oleh seluruh Dewan Komisaris dan seluruh jajaran direksi dari PT Survey Indonesia, BKI dan Sukovindo untuk maju ke depan karena kita akan memberikan momen kebahagiaan pada hari ini. Kita bareng lah guys. Ya, adik-adiknya mana ada yang duduk? Yang saya hormati komisaris, direksi, dan seluruh pegawai Surveyor Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, menjelang maghrib, menjelang berbuka waktu mustajab saat Allah turunkan hujan, dan mudah-mudahan semua doa permohonan kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, menjelang hari yang ke-10 dari bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah, saya kalau nggak salah di 2021 sempat juga buka puasa langsung hadir ke sana. Sekarang saat kondisi sebetulnya sudah lebih membaik, ya harusnya bisa berada di tempat yang luar biasa di Surveyor Indonesia. Namun karena kondisi seperti ini, ya mudah-mudahan tetap memberikan makna buat kita. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah puasa ibadah yang semua kalangan orang yang beriman bisa melaksanakannya. Karena gini, dari rukun Islam, misalnya penyempurnanya adalah haji, tapi haji mensyaratkan istita'ah. Haji mensyaratkan seorang mampu secara fisik, secara finansial, dan lain-lain. Ya, dan kalau seorang itu tidak memiliki istita'ah, maka tidak ada kewajiban untuk berangkat haji. Kita tahu bahwa haji laisa lahu jazaa'un illal jannah. Enggak ada tuh balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua orang pasti pengen berangkat haji. Dan bahkan sekarang daftar tunggunya aja rata-rata 25 sampai 30 tahun. Dan kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, tidak semua orang bisa menunaikan ibadah haji. Tapi kalau puasa, miskin dia, kaya dia bisa selama dia sehat dan tidak safar, yang kemudian safarnya itu menahan dia atau menjadikan dia tidak sanggup untuk berbuka, maka ini bisa dilakukan oleh semua kalangan. Bahkan anak yang memasuki 7 tahun sampai 10 tahun pun, kalau dia memiliki kemampuan dan kesanggupan, maka mereka juga berpuasa. Ini yang pertama. Puasa adalah ibadah mukmin yang dilakukan oleh semua lapisan, semua kalangan orang-orang yang beriman dan terpanggil oleh ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, puasa ini beda dengan ibadah lain. Misal, kalau haji tadi bayarannya disebut surga. Sholat, kalau kita berjamaah misalnya, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Sholat jamaah yang kita kerjakan itu bisa punya nilai 27 derajat. Dalam riwayat lain disebut 25 derajat. Begitu juga ibadah yang lain, seperti misalnya kalau kita mau zakat, infak, sedekah, atau menafkahkan harta di jalan Allah. Menurut surat Al-Baqarah ayat 261, apabila kita bersedekah disebut 700 kali lipat dari apa yang kita berikan di jalan Allah. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Jadi dalam ayat ini bersedekah 700 kali lipat. Tapi puasa ini pahalanya dirahasiakan oleh Allah. Dalam hadis qudsi dikatakan kullu amal ibni adam lahu illa shiyam. Semua amalan anak Adam untuk dirinya kecuali puasa. Dan di dalam hadis ini dikatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dalam hadis qudsi dikatakan puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan bayar langsung pahala puasa. Ya Masya Allah. Dan ini tergantung dari nilai puasa seseorang, tergantung dari bagaimana seseorang itu menahan. Karena puasa adalah al-imsak, karena puasa adalah menahan dari yang membatalkan. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini poin yang kedua. Jadi setelah puasa itu adalah ibadah yang bukan saja dilakukan oleh orang kaya, tapi semua kalangan. Orang miskin ya juga berpuasa. Malah mungkin orang miskin lebih banyak berpuasanya ketimbang orang-orang kaya. Ya, kalau mungkin ada di antara mereka yang tidak mendapatkan makanan sehari-harinya, malah di luar Ramadan mereka pun berpuasa. Kemudian ibadah ini juga ibadah yang spesial, yang tadi hadisnya disebutkan as-saumuli, dikhususkan. As-saumuli, puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan bayar langsung pahala puasanya. Kemudian yang ketiga, puasa erat sekali dengan kesabaran. Malah bulan Ramadan disebut sebagai syahrus sabri, disebut sebagai bulan kesabaran. Dan dalam surat Az-Zumar dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ya Allah hanya akan membayar atau memberi pahala orang-orang yang bersabar itu dengan pahala yang unlimited, ya, dengan pahala yang tanpa hitungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak 700 kali lipat, enggak berapa ratus kali lipat, tapi sesuai ya dengan kesabaran yang unlimited di dalam berpuasa, di dalam menahan, di dalam mengendalikan diri terhadap apapun yang ditimpa oleh seorang hamba. Maka Allah pun mengatakan Allah akan memberikan pahalanya tanpa hitung-hitungan. Ya Allah, Masya Allah, udah Allah yang langsung berikan. Kemudian juga bighairi hisab. Masya Allah, mudah-mudahan saudara-saudaraku ya, terutama di SI ini, alhamdulillah. Ya, kemarin sebetulnya waktu pengajian Zohor saya sudah datang ke sana. Ya, Masya Allah. Sebenarnya pengen nih mengunjungi lagi. Kemarin aja Masya Allah sudah banyak yang bacaan Qur'annya melebihi dari hari puasa. Sebenarnya saya pengen lihat juga hari ini, jangan-jangan sudah banyak yang hatam bacaan Qur'annya. Dan sekarang nih udah malam yang ke-10. Ya, boleh dibilang 10 malam yang pertama ini, ya mungkin kita sudah lebih banyak diam.
Karena puasa itu kan artinya al-imsak. Puasa itu menahan. Dan bahkan waktu Maryam bundanya Nabi Isa alaihissalam mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inni nazartu lirrahmani shauma. Ya, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah untuk puasa. Dan ternyata terminologi puasa yang disebutkan oleh ibundanya Nabi Isa alaihissalam adalah imsakan anil kalam, adalah menahan bicara, bukan imsakan anil ta'am, bukan menahan makanan atau menahan lapar haus, tapi imsakan anil kalam, tapi menahan pembicaraan. Wah, ini kayaknya saudara-saudara saya di SI juga nih sekarang mungkin sudah banyak yang diam gitu ya. Ya, mudah-mudahan diamnya dimaknai positif. Sudah banyak diam, ya, diam-diam bersedekah, diam-diam menghatamkan Quran, diam-diam pergi umroh, diam-diam hidupnya sukses, dan diam-diam insya Allah mendapatkan derajat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya, halo, ini masih kedengeran? Masih, Ustaz. Alhamdulillah. Masih ada 20 menit lagi, Ustaz. Sedikit-sedikit ya ditelingi oleh suara-suara petir gitu ya, tapi alhamdulillah kalau masih bisa terdengar, masya Allah. Kemudian saya mau ngajak kita tadabbur surat Al-Maidah ayat yang ke-93. Ya, izin di sini saya akan membacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu inna wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Jadi ayat ini sudah saya siapkan untuk dibahas pada kesempatan kali ini. Ya, Allah mengawali dengan laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu. Enggak masalah, karena di ayat 99:1 itu bercerita tentang homer judi dan mengundi nasib untuk berhala. Kemudian di ayat ini tidak mengapa bagi orang yang beriman dan beramal soleh, dulunya pernah minum minuman keras, dulunya pernah berjudi, dulunya pernah melakukan kemaksiatan, asal kemudian setelah itu dia beriman dan bertakwa, setelah itu dia beramal soleh, insya Allah Allah memaafkan semua kesalahan kita masa lampau. Dan dalam ayat ini ada 3 kata takwa. Ya, di sini katakan diawali dengan idza mattaqaw. Ya, ini yang pertama, ketakwaan yang pertama yang disebut dalam ayat ini. Ya, kalau mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, idza mattaqaw wa amanu wa amilus sholihat. Kalau mereka bertakwa dan kemudian diikuti dengan amal yang saleh, summa taqaw wa amanu, kemudian mereka bertakwa. Ini ada kata takwa yang kedua. Wah, kemudian ternyata ada takwa yang ketiga, summa taqaw wa ahsinu, kemudian dia bertakwa dan berbuat ihsan. Maka kemudian di sini ada 3 tingkatan takwa. Takwa yang pertama, iya, dalam ayat ini diikuti dengan yang kedua, dia kemudian menguatkan ketakwaannya dan kemudian mengikuti dengan amal soleh, dan bahkan ditambah dengan ketakwaan yang ketiga. Apa isi ketakwaan yang ketiga? Ketakwaan yang ketiga itu digandeng dengan berbuat ihsan. Kita tahu nih, ihsan itu
adalah sempurnanya Islam seseorang. Kalau dulu ada hadis Jibril saat malaikat turun langsung mengajarkan ilmu iman, Islam, ihsan, Jibril turun langsung. Ini aja suasananya ya lewat virtual kayak gini, sesungguhnya ya seperti ada batas di antara kita. Ya sebetulnya kita sudah niat nih pengen bertemu langsung dengan orang-orang soleh di Surveyor Indonesia. Karena kalau kita bertemu langsung itu beda hasilnya dengan ya caranya seperti ini, ya. Dan pasti tingkat pencapaian ilmunya juga lebih mendalam, lebih bisa kita nikmati. Ya karena waktu itu juga Jibril datang langsung menempelkan dengkulnya atau lututnya kepada lutut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan. Yang kita tahu definisi Islam sih kita udah paham semua. Definisi iman, rukun iman kita udah paham semua. Definisi ihsan ini kemudian saya ulangi lagi adalah ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Seorang yang beribadah ihsan adalah dia luar biasa nih, kayak teman-teman SI saya insya Allah meyakini nih udah banyak yang ibadahnya ihsan, yaitu yang dia bisa merasakan melihat Allah. Entah budallaha ka'annaka tarahu, dia beribadah seolah-olah dia melihat Tuhannya. Ini mungkin sama aja kalau kita kerja ada bos kita kerja ada pimpinan kita. Waduh, pasti dijamin rapi dah kerjaan kita kalau ada yang ngawas, kalau ada yang kontrol, ya. Walaupun kalau teman-teman SI selalu sudah ihsan, pimpinan ada atau tidak sudah bisa berbuat ihsan. Tapi keumuman orang biasanya kalau ada yang melihat, ada yang mengawasi, ada yang menyaksikan, baru dia bisa beramal baik, baru dia bisa beramal sempurna. Ini berkaitan dengan puasa menjelang malam yang ke-10 atau 10 malam yang pertama ini. Mudah-mudahan karena takwa iman disebut sebanyak 3 kali dalam surat Al-Maidah ayat 93, dan bahkan ketakwaannya ditambah lagi dengan kata ihsan. Ya, summa taqwa, ya. Kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa ahsanu, kemudian dia ketakwaannya itu diikuti dengan ihsan. Ya, yang tadi definisinya bahkan malaikat itu ngajarin langsung datang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian didefinisikan ihsan sebagai anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, yaitu seorang beribadah seolah-olah dia melihat Tuhannya. Lah kita puasa alhamdulillah sih di rumah dari kemarin, misalnya hari Ahad, hari libur, nggak ada siapa-siapa. Makanan di kulkas masih banyak, di rumah ada istri kita yang halal, ya, atau ada pasangan kita yang halal. Tapi selama sebelum batas waktu dibolehkan, kita akan bertahan. Dan mudah-mudahan ini kita lakukan saat orang tidak bisa melihat kita, kita meyakini. Bahkan kita bisa melihat Allah. Ya, dan kemudian kalau kita belum sanggup bisa melihat Allah, fa'innahu yaraka, Allah sesungguhnya menyaksikan kita. Wah, beres deh. Kita sebagai apapun, ya, bekerja dimanapun, beribadah dimanapun. Karena kita kalau beribadah di Mekah, di Madinah, itu perasaannya ya luar biasa karena dekat dengan servernya tuh, dekat dengan jaringannya tuh. Ya, sehingga sebelum azan 1 jam aja kita sudah menuju masjid. Tapi di tanah air kan kita jauh nih, gitu ya. Tapi seorang yang ihsan, di Ramadan dia taat, di luar Ramadan juga taat. Di Ramadan dia ibadah, di luar Ramadan juga dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini renungan hari yang ke-10. Ya, renungan hari yang ke-10. Ya, kita ingatkan di dalam Al-Maidah 93 ini diawali dengan menceritakan Allah mengampuni, memaafkan dosa-dosa masa lalu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya,
Bahkan ya, karena di ayat 99 satunya adalah tentang homer, judi dan mengundi nasib. Walaupun orang yang beriman ini dulunya pernah berjudi, pernah mengundi nasib, pernah melakukan satu perbuatan yang menyimpang, selama mereka beriman kemudian diikuti dengan amal soleh, summa taqaw wa amanu, kemudian dia bertakwa dan beriman, summa taqaw wa ahsanu, kemudian dia bertakwa dan berbuat ihsan, beribadah dengan ihsan, maka wallahu ya yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai, menyukai, menyenangi orang-orang yang berbuat ihsan. Masya Allah. Ma'asyiral hadirin, segenap komisaris, direksi, para pejabat dan semua saudaraku yang ada di Surveyor Indonesia. Dari sinilah kemudian diharapkan sudah 10 hari sudah ada metamorfosanya nih, sudah ada progresnya nih. Ya mungkin berulang-ulang kita pernah dengar ya, kalau ulat saja berpuasa dalam kepompong dia akan keluar menjadi makhluk indah dan cantik. Oleh karena itu mudah-mudahan ketakwaan kita sampai dipesan di ayat itu sampai 3 kali, bahkan ditambah dengan kata wa ahsanu ya, dan kemudian berbuat baik ya, berbuat ihsan, beramal seperti menyaksikan Tuhan, beramal kalaupun tidak bisa seperti menyaksikan Tuhannya hadir di hadapannya ya. Karena kalau kita sholat, maaf ya, kalau kita sholat kadang-kadang, mudah-mudahan kita nggak termasuk orang munafik. Kalau orang munafik tuh kalau sholat dilihatin orang pasti sholatnya bagus banget, tapi kalau nggak ada orang, masya Allah cepetnya kayak apa tahu ya, atau malesnya kayak apa tahu. Idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau mereka berdiri sholat mereka berdiri dengan males. Tapi kalau disaksiin sama orang, kalau ditonton sama orang, masya Allah kelihatan orang-orang munafik itu seperti orang yang melaksanakan ibadah dengan sangat luar biasa. Nah, kalau orang munafik Tuhannya adalah makhluk yang ingin melihat dirinya. Nih kita kan lagi puasa nih, nggak tahu, orang nggak bisa bedain kita puasa apa enggak. Oh, orang puasa dibedain apa sih? Oh, mulutnya bau. Belum tentu, banyak yang nggak puasa mulutnya bau. Oh, orang puasa suhu tubuhnya lebih hangat. Oh, kemarin yang kena COVID juga suhunya hangat gitu kan. Oh, orang yang puasa, banyak sekali orang mungkin mengatakan dia lemes nih, kayaknya puasa. Belum tentu ya. Bahkan ada mungkin orang yang puasa, ada pemain-pemain sepak bola kemarin dalam liputannya ya, pemain-pemain sepak bola ya, mereka berbuka puasa di tengah lapangan. Ada pemain basket, ada beberapa pemain sepak bola ya, itu mereka malah bisa melakukan ibadah puasa karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Maaf nih, ada selingan iklan batuk ya, karena saya teriak-teriak nih nggak pakai headset. Nah makanya insya Allah ya, orang-orang seperti saudaraku di Surveyor Indonesia yang saya tahu betul dari pengajian kemarin aja masya Allah, dan sebelum-sebelumnya karena di SI saya bukan sekali bukan 2 kali. Saya sampai nggak bisa menghitung jumlah saya berjumpa dengan sahabat-sahabat saudara-saudara saya di Surveyor Indonesia ya. Maka di sini ihsan kemudian melahirkan perubahan, melahirkan hijrah, melahirkan satu semangat dalam bekerja yang baik. Karena walaupun kita nggak ada bos, nggak ada yang lihat, kita tahu Allah melihat kita. Kalaupun kita nggak bisa melihatnya, kita meyakini ini kita disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh Tuhan. Itulah orang yang ihsan. Dan kalau ibadahnya udah ihsan, maka mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa jadi pahala puasanya menjadi pahala puasa yang maksimal, yang bisa jadi pahala puasanya yang disebutkan wa ana ajzi bihi, dan Allah yang akan bayar langsung pahala puasanya tuh ya. Nah, maka itu dengan kualitas ataupun dengan nilai yang sesuai dengan kualitas puasa kita itu sendiri. Masya Allah. Makanya mudah-mudahan di hari ke-10 saat Surveyor Indonesia hari ini berbuka puasa bersama ya, alhamdulillah ya, walaupun mungkin belum
dalam kondisi yang seperti sebelum 17.44, ya masih ada waktu beberapa saat. Mudah-mudahan yang berada di sana bisa beristighfar menjelang azan maghrib, dan istighfar kita di saat hujan turun seperti ini, apalagi di bulan Ramadan menjelang berbuka, ini waktu yang mustajab. Mungkin kita tidak bisa berjumpa, tidak bisa berjabat, ya, tapi semuanya sudah diniatkan. Mudah-mudahan inilah yang terbaik yang sudah Allah gariskan kepada kita, yang sudah Allah tentukan kepada kita. Mari sama-sama kita bacakan ummul kitab suratul Fatihah buat segenap direksi, komisaris, dan seluruh pegawai di Surveyor Indonesia. Semoga sehat walafiat dan selalu bisa menyelesaikan semua ibadah sampai selesai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa lil amin. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azim sultanik. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami, maafkan kealpaan kami. Sudah menjelang 10 hari, dengan besok kami berada di fase pertama dari bulan suci Ramadan. Ustaz, Tawah Al-Quran dengan siam, dengan qiyam, dengan sedekah, dengan zakat infak yang kami bisa tunaikan ya Allah, dan nanti kami bisa meraih mencapai malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Ya Allah ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'irin. Inilah doa yang kami panjatkan. Mudah-mudahan Engkau mengijabah. Dan doa-doa yang semua yang ada dalam hati kami, dalam niat saudara-saudara kami yang hadir maupun yang melewati virtual pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan semua doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berkahnya orang yang puasa, dengan kemustajaban di bulan Ramadan dan saat nuzulul ghais, saat turunnya hujan ini ya Allah. Ya Allah, inilah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf saya sekali lagi tidak bisa sampai, ini pun masih belum bergerak dari tempat ke arah sana. Ya Alhamdulillah panitia dengan sigap mengganti dengan virtual seperti ini sehingga bisa ketahuan perjalanan saya. Terima kasih, mohon maaf, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدا رسول restoran ya. Nanti kita lihat dari mana. Itu milik ayam, kambing.
Makan semuanya, selamat berbuka.